eee, intinya kalau scalper ini, bagi teman-teman yang memang mau mulai atau pengen mencoba juga nggak ada salahnya, tetapi saran saya perhatikan dulu faktor-faktor lainnya. Artinya gunakan dana kecil, kemudian harus punya waktu untuk memantau, kemudian pilihan sahamnya jelas. Kalau kita mau scalper, bagi saya adalah saham-saham kecil yang lebih volatilitas tinggi. Hmm. Kalau kita mau bermain di saham-saham LQ45 agak susah gitu. Kalau memang nggak ada gejolak susah banget. Jadi memang pilihannya saham kecil dan membutuhkan waktu dan membutuhkan kesiapan semuanya gitu. Ya, jadi saya ini kan tiap hari wajib melihat running trade. Jadi memang di sini itu kan intinya di saham itu mau metode kayak apapun itu kan cuman semua tujuannya ke profit. Jadi saya itu cuman kayak mengambil jalur di mana saya lebih suka ke scalper. Nah, step by stepnya yang saya lakukan adalah screening running trade, kemudian saya cari di mana saham itu yang ada momentumnya. Itu yang pertama. Jadi yang rame di running trade ataupun nanti akan saya lihat gainer sama losernya di mana saham itu yang mungkin sudah direspon pasar, volume yang cukup tinggi dan ada kenaikan persentase diimbangi dengan kenaikan persentase. Kenapa? Karena kalau volume kecil kita nanti akan susah untuk jualnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya biasanya berburu saham-saham yang auto reject atas. Di pucuk-pucuk gitu berani. Banyak teman-teman yang nanya ke saya, "Bekti kamu kok berani beli saham di atas gitu? Apa nanti nggak takut turun?" Lah justru itu, saya mah justru banyak juga profit saya dapat dari saham-saham ARA. Kalau bercermin beberapa waktu lalu ya misalnya kayak BCAP waktu ARA, kemudian BABP begitu. Itu kan potensial esok harinya naik kenceng semuanya gitu. Ya memang tidak semua saham ARA itu akan naik di hari berikutnya, tetapi biasanya saya mendapatkan profit banyak di situ gitu. Sama kalau hari ini ada Bang Ina ya, Bina itu juga arah lagi kan, itu grupnya Salim kan, gitu. Kemudian yang ketiga biasanya saya berburu saham, itu cara screening saya juga adalah saya cari saham di mana yang dia itu sudah, kalau saat ini kan kebijakan ARB 7%, jadi saya cari saham-saham yang jatuh, 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 jatuh. Misalnya kayak BEMA, BABP. Jadi memang saya tunggu aja nanti momen mantulnya. Kebetulan hari ini udah momen mantul ya sikat gitu. Jadi kita bisa dapat peluang dari sana gitu. Jadi kurang lebih ada 3 ini. Di mana saya juga mempertimbangkan faktor-faktor news ya, di mana kalau perusahaan mau apa, mau mungkin right issue, stock split, dividen itu biasanya pasti direspon sama pasar dan saya tidak berburu saham itu hanya memanfaatkan momentum news itu ketika muncul gitu kok. Esok harinya saya take profit ya bisa range 5 sampai mungkin 15-an%. Itu kalau bagus ya, tetapi kalau nggak bagus, saya biasanya langsung banting kiri. Itu yang saya lakukan. Semakin atas akan saya kurangin modalnya ya, jangan sampai semakin pucuk dikejar dengan modal yang lebih tinggi atau lebih gede, nanti kalau turun resiko juga gitu. Makanya saya semakin ke atas, saya biasanya tetap ikut, tetapi saya akan kurangi. Itu yang pertama. Kemudian kalau auto reject atas kasusnya IPO ya, kemarin saya juga sempat ambil tuh saham True ya, pas hari kedua atau ketiga itu disebar ke publik saya bisa ambil ya walaupun dengan lot yang mungkin kecil gitu tapi esoknya arah berjilid-jilid. Kalau memang karakteristik IPO memang kayak gitu, jadi di arah gitu baru nanti udah di harga atas tinggal disebar ke publik gitu, tinggal siram-siram aja. Nah ini yang perlu diperhatikan, hati-hati. Kalau memang udah naik arah berjilid-jilid saya biasanya nggak berani, tapi karena terus itu alasan saya karena waktu itu baru arah 2 hari kalau nggak salah, tapi tiba-tiba sudah disebar dan dia mau bertahan arah lagi, ya sudah saya ambil lagi gitu. Dan ternyata bener Oh, enak, esok paginya buka mata gitu 25%, buka mata 25% gitu kan enak gitu. Nah, kalau di saham gorengan, cara take profit saya itu adalah in out disiplin kok. Jadi memang saya sudah tanamkan dalam sifat saya disiplin. Bagaimana kalau naik itu biasanya range mungkin 2 sampai 5%-an saya out. Kalaupun turun, range 2 sampai 4% saya juga akan cut loss gitu. Jadi memang sudah saya tanamkan disiplin dan mau nggak mau itu pokoknya saya harus mengikuti trading plan itu. Nah, misalnya tiba-tiba saham itu langsung diguyur dengan tekanan yang sangat tinggi di mana kok tiba-tiba langsung rontok nih langsung 4%, 5% gitu. Ya saya harus tega banting ke kiri mungkin 6%, 7%. Aduh pahit-pahit, tapi ini resiko, tapi ini menyelamatkan aset saya gitu. Mungkin teman-teman yang sudah pernah dengar cerita saya di bumi bisa loss 1 hari 1 M itu ya karena gitu. Karena saya takut daripada nanti justru menggerogoti aset saya lebih banyak, makanya saya banting ke kiri gitu. Tetapi kalau yang ketiga, yang take profit saya ketika di saham-saham LQ45, saya lebih suka cari justru malah peluangnya ketika panic selling.